Ya Allah. Jadi alasan ninggalin Kristen karena Mas Pierre ini Karena mencintai Yesus dan karena mempelajari Alkitab ya? Alkitab dong. Iya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kesaksian seorang mualaf yang mengatakan bahwa aku masuk Islam ini karena cinta Yesus dan mentaati Alkitab gitu ya. Kenapa hanya orang ini yang cinta Yesus dan taat Alkitab yang masuk Kristen? Berarti Anda semua ini yang Kristen ini nggak cinta Yesus, nggak taat kepada Alkitab. Makanya Anda tetap jadi Kristen, nggak jadi mualaf gitu ya. Alah, lucu sekali. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Ya Allah. Jadi alasan ninggalin Kristen karena Mas Pierre ini Karena mencintai Yesus dan karena mempelajari Alkitab ya? Alkitab dong. Iya dong. Dan ternyata Alkitab itu merujuk kepada Tuhan yang satu, Esa tadi ya, Masya Allah. All prophet, they carry same mission. Semua nabi itu membawa misi yang sama. Apa? Tauhid. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Masya Allah. Tidak ada ilah, Tuhan, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin. Nggak ada yang lain. Tidak mungkin. Tuhan yang menciptakan rasa sakit harus mati dan merasakan rasa sakit. Ya itu benar. Itu Oke. masuk akal banget. Masuk akal ya. Sebenarnya saya itu agak gimana gitu ya kalau melihat ada orang mualaf ngomong aku cinta Yesus makanya masuk Islam gitu ya. Jadi bagaimana mungkin yang orang bilang gini, misalnya ada orang yang lagi kasmaran, jatuh cinta gitu datang kepada perempuan, aku mencintai kamu. Tapi di waktu yang bersamaan dia menolak Dia menolak dan kemudian meninggalkannya. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Sama dengan orang yang ketika dia ngomong aku cinta Yesus tapi masuk Islam. Bagaimana mungkin dia mencintai Yesus di waktu yang bersamaan dia meninggalkan dia? Justru mereka kemudian bilang gini, "Duh, itu justru aku taat itu makanya aku masuk Islam. Mencintai Yesus makanya aku masuk Islam," gitu ya. Sebenarnya Yesus yang mana sih yang kalian cintai, yang kalian taati itu? Karena ada banyak sekali Yesus di dunia ini. Jangan-jangan kalian itu mencintai Yesus yang lain, bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Nah, karena gini ya, ini pemahaman yang salah. Kadang orang bilang itu bahwa Yesus sama dengan Isa. Padahal itu berbeda ya. Yesus yang ada di dalam Kristen yang kita percayai itu berbeda dengan Isa yang ada di dalam Islam. Kenapa? Yesus di dalam Kristen lahirnya itu di kandang. Isa lahir di bawah pohon korma. Kemudian bisa membuat mujizat dari korma itu. Korma bisa menundukkan dirinya supaya ibunya bisa makan dari buahnya dan kemudian memerintahkan akarnya mengeluarkan air. Ini ada di dalam Injil palsu atau Injil gnostik atau Injil apokrif. Jadi cerita tentang Yesus yang lahir di bawah pohon kurma itu ada di dalam Pseudo Gospel of Matthew. Ini adalah kitab palsu tulisan orang gnostik yang ditulis jauh setelah Matius mati. Nggak mungkin Matius mati bangkit lagi dan menulis Injilnya yang kedua. Ini ngaco. Kemudian masa kecil Yesus itu yang tertulis di dalam Alkitab itu hanya 8 hari dibawa ke bait suci, diserahkan, kemudian disunat. Dan 12 tahun dia mengikuti bar mitzvah di bait suci. Setelah itu tidak ditulis setelah pelayanannya di usia yang ke-30 tahun. Tapi Isa di dalam Islam beda. Dia bisa bicara di buayan ibunya, di gendongan ibunya ketika ibunya dituduh berzina oleh orang-orang Israel. Kemudian Isa di dalam Islam itu bisa membuat mujizat dari tanah liat itu berupa burung. 12 ekor burung, usia 5 tahun. Cerita ini nggak ada di dalam Kristen, tapi adanya di dalam Injil apokrif, Injil Thomas. Ini juga Injil palsu yang ditulis oleh orang-orang gnostik yang mencari-cari tentang masa kecil Yesus dengan mengisinya seperti kisah dongeng. Ini nggak ada. Kalau cerita ini ada, pasti para rasul, bapak-bapak gereja juga tahu tentang cerita ini. Buktinya nggak ada gitu ya. Jangan mengatakan kitab kami paling lengkap. Enggak. Mana perkataan Yesus yang paling lengkap yang ada ditulis di dalam kitab suci kalian? Enggak ada. Jadi jangan mengatakan aku cinta Yesus masuk Islam. Ini
omong kosong. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, katakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, mereka bilang perintah Yesus harus disunat. Gimana Yesus memerintahkan orang yang percaya kepada dia untuk disunat? Tidak ada. Yesus tidak pernah memerintahkan itu. Nggak wajib sunat bagi Kristen. Sunat boleh, nggak sunat boleh. Sunat baik, nggak sunat nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi keselamatanmu juga. Karena itu hal yang lahiriah gitu ya. Yesus memerintahkan kami puasa, maka kami puasa. Kami orang Kristen juga puasa. Jangan bilang orang Kristen nggak puasa. Kami puasa. Bedanya kami puasa tidak pernah menunjukkan bahwa kami puasa. Kami puasa itu tidak menyuruh orang untuk nutup warung. Beda, gitu ya. Beda puasa yang diajarkan Yesus dengan puasa yang diajarkan Isa. Saya nggak tahu Isa itu mengajarkan puasa yang bagaimana, gitu ya. Kemudian Yesus mengajarkan jangan makan babi, itu haram. Di mana Yesus mengatakan jangan makan babi, babi itu haram? Nggak ada. Yesus hanya mengatakan apa yang keluar dari mulut itu yang haram, bukan apa yang masuk ke mulut. Beda. Jadi itu bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Beda sekali. Dan kemudian kembali lagi ya ke Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, perintah Yesus apa gitu? Ya itu tadi perintah Yesus puasa. Kami juga puasa orang Kristen. Bedanya kami nggak menunjukkan bagaimana kami puasa gitu ya. Ada yang puasa 1 hari, 3 hari, 40 hari. Ya silahkan bagaimana orang itu mau beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri. 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh, 1 minggu boleh, 1 bulan boleh kalau kuat. Nggak masalah. Ini ibadah puasanya orang Kristen. Bukan untuk mencari pahala, tapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu bedanya ya. Kemudian perintah yang lain. Bukan, itu semuanya bukan perintah utama yang dikatakan oleh Yesus. Perintah utama Yesus adalah di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang saya bacakan ya. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini adalah perintah Yesus yang penting yang harus dilakukan oleh murid-murid dan semua orang yang percaya kepada dia. Apa itu? Pertama, harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah perintah yang utama dan terutama bagi orang yang percaya kepada dia atau orang-orang Kristen. Jadi begitu ya. Kalau ada orang ngomong, aku cinta Yesus, maka masuk Islam, itu salah. Tidak seperti itu. Kalau cinta Yesus ya harus melakukan semua perintah Yesus yang diajarkan di dalam Alkitab. Itu. Seperti itu. Jadi demikian ya. Semoga ini juga mencerahkan kita semuanya dan memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.